Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita menyimak dibacain berita berikut ini. Silakan. Baik Bung Alfian, kali ini beritanya ya bikin emosi tapi lucu juga Bung Alfian. Ini dari Kumparan News Bung Alfian, 19 Maret 2022. Judulnya, pernikahan beda agama, staf sus Jokowi, langsungkan akad nikah dan pemberkatan. Waduh, lucu sekali. Orangnya pakai jilbab Bung Alfian. Oleng-oleng. Publik tengah menyoroti pernikahan beda agama, staf sus milenial Presiden Jokowi, Ayu Kartika Dewi dengan sang kekasih Gerald Bastian. Pernikahan digelar Jumat dengan dua proses yang berbeda, Bung Alfian. Ayu Kartika menggelar akad nikah secara Islam di Hotel Borobudur dan setelah itu mengikuti misa pemberkatan di Gereja Katedral. Misa pemberkatan dimulai pukul 10. Wah, ini gimana nih Bung Alfian? Mix begini nikahnya Bung Alfian. Kita respon. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dalam Islam itu adalah sebuah amalan yang diberikan bab khusus yang disebut dengan munakahat. Dalam munakahat itu ada rukun. Iya. Rukun nikah itu satu diantaranya adalah seiman. Iya. Dan akan ada yang lainnya, tentu bisa dibahas dalam kajian fikih nikah itu. Tetapi cerita ini tetap akan dipertegas di awal bahwa ini adalah sebuah pernikahan yang batal demi hukum syariat Islam. Artinya tidak bisa lagi dibantah bahwa apapun pembelaan dia, sehebat apapun argumentasi dan dilindungi oleh katakanlah profesor doktor bidang apapun yang mengaku katakanlah tokoh Islam, bahwa tetap mereka adalah berzina selamanya. Karena batal demi hukum pernikahan mereka, silahkan mereka merasa lolos, tetapi secara prinsip tidak bisa dibenarkan menurut pedoman hukum Islam dalam prosesi pernikahan yang diantara rukunnya adalah seiman. Iya Bung Alfian. Nih yang uniknya Bung Alfian, dia tuh bangga banget Bung Alfian. Sampai dia posting di Instagram gitu. Wah, banyak puji-pujian Bung Alfian dari para Islamofobia atau para feminis lah Bung Alfian. Nah ini gimana Bung Alfian? Saya tuh sebetulnya nggak peduli Bung Alfian dengan staf sus Jokowi ini. Tapi masalahnya ketika ini dijadikan berita dan banyak artis yang support, akhirnya menjadi pencucian otak atau virus buruk untuk netizen Bung Alfian. Akhirnya mereka jadi, oh nggak apa-apa ya di Indonesia nikah beda agama. Tapi setahu saya, secara negara juga diperluin seiman Bung Alfian. Gimana responnya? Ya yang jelas dari undang-undang perkawinan jelas itu tidak akan terakomodir sebenarnya. Iya. Nah ini kan karena mereka ada di pihak dekat dengan kekuasaan, dan yang paling perlu kita baca adalah ini ada gelombang tahap yang kesekian daripada gerakan sekularisasi. Yeah. Sekularisasi ini kan sebenarnya adalah sebuah gelombang perang pemikiran. Dan saya ingatkan kepada siapapun, Allah telah mengingatkan kepada kita, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah tetap akan meninggikan, Allah akan memuliakan ajaran agamanya walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Karena kelihatannya kaum musyrikin ini yang banyak berhadapan dengan kita dengan sangat keras. Iya, betul. Walaupun dalam bentuk lain, dalam ayat lain Allah katakan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka ini ingin menutup-nutupi, kan memang ada salah satu manusia yang menurut saya juga harus dihukum berat, yang mengatakan ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihilangkan. Dan artinya hal yang berhubungan dengan ini bukan persoalan kecil, Bung Kameramen. Ini persoalan besar, dan orang ini harus dilihat sebagai orang yang mengalami kelainan akidah. Orang yang dilihat sebagai orang yang mengalami kelainan jiwa agama kalau menurut Profesor Dr. Zakia Derajat. Jadi sekitar tahun 70-an sampai tahun 2000-an kita punya seorang profesor doktor, guru besar, ahli ilmu jiwa agama yang bernama Profesor Dr. Zakia Derajat. Itu memang banyak mengulas suasana masyarakat di zaman-zaman modern maupun postmodernisme. Maka untuk cerita ini, kejadian ini harus ditegaskan, ini merupakan hal yang
salah, yang batal, dan tidak halal pernikahan mereka menurut syariat Islam sampai mereka bersyahadat dua-duanya. Oh iya, berarti Bung Alfian, saya melihat ada yang unik nih Bung Alfian. Kan mereka beda agama nikah. Katanya biar toleransi, jadi ada akad nikah, ada pemberkatan. Akad nikahnya di hotel, pemberkatannya di gereja. Oh, akad nikahnya nggak di masjid Bung Alfian. Berarti mereka kurang ini. Terlepas dari berita ini, mereka mixnya kurang cakep gitu. Harusnya yang satu di masjid, satu di gereja gitu Bung Alfian. Nah tapi lain halnya Bung Alfian, hal lain yang ingin saya tanyakan adalah betulkah Bung Alfian jika dua orang berbeda agama menikah, yang Islamnya ini dia dianggap berzina selama dia menikah dengan yang bukan seiman itu Bung Alfian? Ya iya, kan dia menyelingkuhi rukun nikah. Oh iya, benar-benar batal. Dalam amalan Islam, rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh tercecer satupun. Contohnya kita bersolat. Ya, rukun solat apa saja, misalkan gitu kan. 1, 2, 3, 4, katakan ada itu. Satu aja, misalnya rukun solat itu kan satu, niat. Niat itu kan ada beberapa formula. Ada niat yang dizaharkan, ada niat yang disirkan. Kalau Anda main sholat-sholat saja ya nggak bisa. Atau Anda sholat baca Qur'annya bagus, tapi sholatnya nggak baca Al-Fatihah, tetap saja tidak sah sholatnya. Nah, ini begini, dan ini juga catatan khusus dari peristiwa ini saya membaca posisi yang perempuan ini sangat lemah keislamannya. Iya, betul. Kenapa? Kalau dia kuat, dia akan di masjid. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau di masjid, banyak yang komplain nih. Iya. Nggak bisa. Karena di masjid akan banyak ulama, orang-orang yang ngerti agama. Ini merupakan satu produk. Ini merupakan tanda-tanda bahwa negeri ini diisi oleh kelompok la ilmaniyah, kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok komunis, dan kelompok-kelompok liberalis. Dan tentunya ini bukan contoh yang baik, dan ini tidak untuk dicontoh. Seluruh anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku, keluarga besar umat Islam, dari seluruh satuan ormas dan satuan gerakan Islam, satuan komunitas Islam, ini bukan ajaran Islam. Ini merupakan sebuah pilihan subjektif dari yang bersangkutan, dan kita tidak akan bertanggung jawab buat dia, dan dia pun tidak perlu merasa benar, karena itu salah, dan salah. Iya, Bung Alfian. Kita memang kalau pandangan kita secara keagamaan, kita anggap itu menjadi hal yang salah, Bung Alfian. Tapi dia ngerasa benar terus. Oh iya, Bung Alfian. Berarti kan dia selama nikah ini anggapannya dihitung zina ya, Bung Alfian. Iya. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa nasihat Bung Alfian untuk masyarakat Indonesia yang menonton YouTube channel Bung Alfian, karena mereka ini berulang-ulang Bung Alfian. Kemarin sebelum staf susnya ini ada nikahan juga di gereja, kemudian ada juga yang sholawatan di gereja. Kok saya melihat ini seperti ada unsur caper Bung Alfian, cari perhatian. Bisa jadi kan, gue gimana ya cara nikahnya biar viral. Gue beda lah, gue cara yang beda lah. Yang satu ada pemberkatan, ada akad nikah. Jadi apa nih Bung Alfian, fenomena ini tuh harus disikapi seperti gimana Bung Alfian? Yang pertama dibaca ini adalah akhir zaman. Iya. Jadi Dajjal yang sesungguhnya kan memang masih ada, dan dia akan keluar di waktu yang telah ditentukan dalam keterangan Rasulullah. Iya. Yang jelas ini adalah formula-formula Dajjal yang sangat ditemani oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang kafir ya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, sebagai bentuk pesan buat seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat yang bertauhid, kita harus terus menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sempat mereka menumbuhkan rasa cintanya kepada yang berseberangan wala dan baroknya. Kita tidak akan pernah membiarkan anak cucu kita, dan ini juga doa khusus buat seluruh anak cucu kita, turunan ke bawah, terus sampai hari kiamat nanti, semoga mereka disatukan dalam cintanya dengan sesama orang yang beriman. Amin, Sekian yang dibacakan berita kali ini. Kita akan jumpa di acara Dibacain Berita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.